Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa like and subscribe. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hafifasari dengan NPMA 1D021049 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materi selanjutnya adalah 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen kesiswaan. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan, pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Bila melihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajar atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Prinsip manajemen kurikulum. Selain fungsi berjalannya manajemen kurikulum, memiliki prinsip yang harus selalu diperhatikan terutama saat pelaksanaannya. Ada 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu produktivitas berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Demokratis berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Komparatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Efektif,
dan efisien. Mengarah visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik atau siswa tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Tujuan manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan dianggap sangat penting untuk bisa mewujudkan masyarakat madani, khususnya dalam tata kehidupan dalam berpendidikan. Ini juga karena lembaga pendidikan adalah masyarakat dalam skala kecil namun sangat berpengaruh. Di samping itu, upaya-upaya dalam pelaksanaannya pun harus bisa dilakukan, misalnya saja dengan melakukan penataan urusan kesiswaan secara baik, tata tertib, dan juga teratur. Lebih tepatnya lagi, manajemen kesiswaan mempunyai tujuan untuk mengatur segala macam kegiatan para peserta didik agar kegiatan yang dilakukan bisa menunjang proses pembelajaran yang ada di dalam lembaga pendidikan sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun beberapa prinsip yang harus ada dalam manajemen kesiswaan, yaitu 1. Penyelenggaraan manajemen kesiswaan harus mengacu pada peraturan yang berlaku ketika programnya akan dilaksanakan. 2. Manajemen kesiswaan merupakan bagian keseluruhan dalam manajemen sekolah. 3. Harus bisa membawa misi pendidikan yang tepat. 4. Harus berupaya dapat menyatukan para peserta didik. Yang kelima, sebagai salah satu upaya agar bisa mengatur para peserta didik. Itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.